Guys, report text itu sebenarnya gimana sih? Gue masih rada bingung ini. Report text is a text that is explaining a topic about one of your observations about something, and you explain it in a text that have communication purposes. Oh ya. Jadi kayak gue nyeritain tentang hasil observasi dari si tumbuhannya ini. Gitu kan ya? Iya, terus report text itu juga ada language featuresnya, yaitu use of general nouns rather than particular nouns, relating verbs to describe features, some use of action verbs when describing behavior, timeless present tense to indicate usefulness, use of technical terms, and use of paragraphs with topic sentences to organize bundle of information. Itu semua kegunaannya biar pembaca bisa lebih ngerti tentang apa yang lu tulis. Report text juga ada generic structure. The generic structure are general classification and descriptio. General classification is the part where you describe the object that you want to tell the reader. To the reader. Description is where you describe the detail of the object that you were talking about. Oh ya. Udah ngerti gue sekarang. Ngomong-ngomong report text, kan artinya teks laporan. Nah, tata buku kita juga belajar tentang laporan keuangan. Nah, itu bedanya apa aja sih ya? Kan sama-sama laporan tuh. Nah, Iya sih, sama-sama laporan, tapi kan isinya beda, Tom. Kalau report text, itu kita nyeritain tentang suatu hal yang kita observasi. Sedangkan laporan keuangan itu kayak mencari informasi keuangan. Misalnya ada perusahaan, itu yang mencatat informasi keuangan pada suatu periode akuntansi untuk mengembangkan kinerja perusahaan itu. Kenapa perusahaan butuh laporan keuangan ya? setahu gue ya supaya perusahaan itu bisa ngetahuin kondisi pasti keuangan di perusahaan itu apakah stabil atau enggak. Nah, mereka juga nyatet pengeluaran sama penghasilan yang mereka dapetin dalam satu periode itu. Oh gitu, berarti penting juga ya nyatet laporan keuangan. Tapi gue penasaran deh, investor tuh apa sih? Terus katanya mereka butuh laporan keuangan perusahaan, itu buat apa deh? Kalau investor itu orang perorangan atau lembaga domestik maupun non-domestik yang menginvestasikan uangnya ke suatu perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kalau investasi itu apa, Tom? Nah, kalau investasi sendiri itu kegiatan di mana kita menaruh atau menyimpan uang atau dana kita dalam satu periode dengan harapan kita bisa mendapatkan untung dari modal yang kita taruh di perusahaan itu. Oh iya, terus laporan keuangan buat investor itu gunanya apa? Kalau laporan keuangan untuk para investor itu penting karena para investor itu pasti ngelihat resiko-resiko yang mereka dapat apabila mereka menanamkan modal mereka di situ. Dan di situ juga mereka bisa menentukan berapa keuntungan yang mereka dapat. Oh, oke. Pinter juga lu, Tom, dalam hal investasi-investasi ginian. Yo, iya dong. Udah kan jadi ngomongin laporan keuangan. Ini lanjutannya gimana nih? Kok tumbuhannya ada yang pendek, terus ada yang panjang, ada yang besar, ada yang kecil. Terus nih batangnya juga ada yang tebal sama ada yang tipis. Gimana nih? Oh, itu. Itu karena terjadi persilangan pada tumbuhan-tumbuhan ini. Mungkin agar kelihatan lebih unik. Persilangan itu gimana kok bisa terjadi? Itu karena genetika pada tumbuhan itu. Misalnya tumbuhan ini ada genetika PP, yaitu P besar dan P besar. Yaitu yang artinya panjang. Terus ada juga yang tumbuhannya PP kecil, P kecil, yang artinya pendek. Terus kalau mereka disilangkan, yang dominan pasti menang. Yang dominan itu gimana, Drew? Pada rumusnya, jika satu tumbuhan genetika P besar, artinya itu dominan keduanya. Sedangkan kalau P kecil resesif itu keduanya, jika disilangkan bakal menghasilkan hasil kayak P besar, P kecil. Itu yang dominan yang akan menang dibanding dengan resesif. Oh gitu. Oke. Bentar. Gua catat dulu nih. Gua masukin ke teks. Oke. Udah baca berita yang guru besar salah satu universitas di Medan dicopot jabatannya karena dugaan rasisme ke mahasiswanya? Buset. Rasis ke mahasiswa sendiri. Belum gue baca sih beritanya.
Sama, belum baca gue beritanya. Coba bagi linknya, kirim ke grup. Bentar. Tuh, udah di grup. Mereka bertanya ini siapa? Benny Wenda main. Iya nih, di sini tulis guru besarnya rasis ke mahasiswa yang dari Papua. Lagian zaman sekarang masih aja rasis. Pantes lah dicopot nih jabatannya. Walaupun dia dari timur kan ya, harus dihargain lah perjuangannya. Iya, biar nggak ada lagi tuh konflik-konflik. Tom, gimana? Udah selesai belum tuh teksnya? Ntar lagi selesai kok, gue mau makan dulu lapar soalnya. Oke deh, ntar kalau ada yang bingung lagi tanya-tanya aja. Oke deh, thank you. Dulu itu lu barusan minum apa? Oh, ini Pocari. Biasanya gue minum kalau habis aktivitas sama sebelum aktivitas. Aman minum kayak gitu sering-sering. Enggak, ini gue minum cuma beberapa kali, nggak setiap hari. Emang manfaat minum minuman isotonik kayak Pocari apa saja? Ini banyak kandungan baik ya, kayak melihara cairan ekstraseluler dalam keadaan konstan. Ini juga mengandung natrium yang bisa mempertahankan tekanan osmotik tubuh. Terus ada juga kalium memiliki peran penting untuk saraf dan perasaan otot serta mempertahankan impuls listrik. Oh, jadi kebutuhan cairan tubuh kita terpenuhi di situ ya? Jadi di Pocari ini banyak mengandung kandungan ion, mulai dari natrium, kalium, klorida, magnesium, kalsium, sama masih banyak lagi deh. Oh, berarti itu kayak cairan pengganti dalam tubuh kita yang udah kita keluarin selama aktivitas gitu kan ya? Iya, bener. Tapi komposisinya aman nggak? Aman dong pastinya, soalnya udah diuji secara ilmiah oleh Otsuka Pharmaceutical di Jepang. Terus Pocari juga menjaga kebutuhan kita sehari-hari sebesar 2.300 mg. Terus Pocari nggak pakai pengawet, pemanis buatan, jadinya aman deh. Oh, jadi sebelum bisa diminum, udah diuji dulu ya kepastiannya. Iya, terus juga bisa menjaga kebutuhan cairan dalam tubuh kita. Yaudah kalau gitu gue lanjutin bayinya dulu ya. Oke.